Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo, bekerja sama dengan MGMP Matematika SMA Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita akan membahas matematika wajib dimensi 3. Selamat mengikuti. Masih pada pembelajaran dimensi 3, kita masih membahas kedudukan titik, garis, dan bidang yang diajarkan di kelas 12 semester 1 oleh Agung Guritno, SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kedudukan garis pada ruang. 1. Kedudukan garis terhadap garis yang lain. A. Dua garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan. Dimisalkan, garis M dan N pada bidang yang sama, yaitu alfa, dan mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Kita aplikasikan. Ya, pada bidang alfa terdapat dua garis yang berpotongan di titik A. Setiap dua garis yang berpotongan pasti terletak pada satu bidang. B. Dua garis yang sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Garis P dan Q pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa, dan tidak mempunyai satu titik persekutuan. Kita aplikasikan gambarnya. Di sana ada garis P dan garis Q. Keduanya adalah sejajar dan keduanya terletak pada bidang alfa. Paham? C. Dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada garis saling bersekutu. Garis A dan garis B pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa, dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu, sehingga kita ganti dengan garis L. Kita aplikasikan. Diketahui bidang alfa, kemudian ada dua garis yang akan bersekutu. Kita misalkan titik A ini atau garis A ini kita geser sehingga berimpit dengan garis B. Karena garis A dan garis B berimpit, maka untuk mempermudah penyebutannya, maka namanya kita ubah menjadi garis L. Paham? Kita lanjutkan. D. Dua garis saling bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika
kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Garis R pada bidang alfa dan garis S menembus bidang alfa di titik A. Keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Kita aplikasikan. Ketahui bidang alfa. Garis R pada bidang alfa. Sedangkan garis S menembus bidang alfa di titik A. Sehingga dapat dikatakan bahwa garis S dan garis R bersilangan. Kalau misalkan ini kita buat garis S dan garis R bidang, maka keduanya tidak mungkin akan sebidang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua garis yang bersilangan tidak sebidang dan tidak mempunyai titik potong. Paham? Lanjut. Dua, kedudukan garis terhadap bidang. A. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang dan garis sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Kita perhatikan kalimat sekurang-kurangnya memiliki dua. Artinya bisa lebih dari dua titik persekutuan. Kita aplikasikan pada bidang alfa. Ketahui dua garis M dan garis N. Kita perhatikan, setiap titik pada garis M, semuanya bersekutu dengan bidang alfa. Artinya, garis M terletak pada bidang alfa. Demikian halnya terjadi pada garis N. Kesimpulannya, garis M dan N terletak pada bidang alfa. Garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika bidang dan garis tidak memiliki dua titik persekutuan. Kita aplikasikan ke bidang alfanya. Kita lihat garis M. Ternyata tidak ada satu titik pun yang bersekutu dengan bidang alfa. Ini adalah garis bantunya atau garis proyeksinya, di mana garis proyeksi setiap titik ini tegak lurus dengan garis proyeksinya, sehingga membuat sebuah jarak. Karena garis M berjarak dengan bidang alfa, maka dapat dikatakan garis M sejajar dengan bidang alfa. Kesimpulannya, garis M sejajar dengan bidang alfa. B. Garis memotong atau menembus bidang. Suatu garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika keduanya memiliki satu titik persekutuan. Lihat bidang alfa dan garis S menembus bidang alfa di titik T. Untuk lebih perjelas, kita buat garis bantu pada bidang alfa. Ya, ini lebih jelas bahwa garis S menembus bidang alfa di titik T. Garis S menembus atau memotong bidang alfa di titik T, tidak tegak lurus. Karena sudut yang dipakai adalah sudut yang ini.
Paham? Oke. Garis S menembus atau memotong bidang alfa di titik T tegak lurus. Kita perhatikan bidang alfa dan garis S. Maka harus ada minimal 2 garis pada bidang alfa yang tegak lurus garis S. Sehingga dikatakan bahwa garis S tegak lurus bidang alfa. Paham? Lanjut. Berikutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. 1. 2 bidang berimpit. A. 2 buah bidang dikatakan berimpit jika semua titik pada bidang yang satu terletak pada bidang yang lain. Demikian sebaliknya. Kita aplikasikan. Di sana ada bidang alfa dan bidang beta. Bagaimana untuk mengaplikasikan bahwa 2 bidang adalah berimpit? Maka salah satu bidang kita gerakkan sehingga semuanya menyatu. Bidang alfa dan bidang beta berimpit. 2 bidang sejajar. 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai garis persekutuan. Kita lihat bidang alfa dan bidang beta. Jika kedua bidang kita buat sebuah garis, keduanya, kemudian kita proyeksikan masing-masing ke bidang yang lain. Sehingga membentuk sebuah jarak. Setiap titik mempunyai jarak terhadap kedua bidang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa bidang alfa dan bidang beta sejajar. Dua bidang berpotongan. 2 bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan. Misalkan, bidang alfa dan bidang beta mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Kita perhatikan, bidang alfa, bidang beta. Mereka saling berpotongan membentuk sebuah garis AB. Paham? Contoh soal yang berkaitan dengan kedudukan garis dan bidang pada ruang. Pada kubus A, B, C, D, F, G, H, tentukan 1. Sebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang berpotongan. 2. Sebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang bersilangan. 3. Sebutkan 3 pasang garis dan bidang di mana garis dan bidang berpotongan. 4. Sebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang sejajar. 5. Sebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang tersebut berpotongan.
Mari kita bahas. Kita bahas permasalahannya. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan 1. Sebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang berpotongan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita akan menyebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang berpotongan. Yang pertama adalah garis AB memotong garis AC di titik A. Garis AB, garis AC berpotongan di titik A. Yang penting dalam hal ini adalah kita perhatikan garis AB dengan garis AC terletak pada satu bidang, yaitu bidang A, B, C, D. Paham? Nomor 2. Garis AD memotong garis ED di titik D. Garis AD dan garis ED kita aplikasikan. Lihat, garis AD dan garis ED. Keduanya berpotongan di titik D. Yang penting kita perhatikan adalah kedua garis tersebut terletak pada bidang ADHE. Paham? Lanjut yang C. Garis AG memotong garis EC di titik T. Kita aplikasikan. Kita lihat. Garis AG. Garis EC. Berpotongan di titik T. Yang penting lagi di sini adalah kedua garis terletak pada satu bidang, yaitu bidang ACGE. Jelas? Kita lanjut. Sebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang bersilangan. Ingat keterangan dari bersilangan yang di atas tadi. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita akan menyebutkan 3 pasang dari 2 garis yang bersilangan. Yang pertama adalah garis AB bersilangan dengan garis CG. AB, CG. Kita lihat aplikasinya. Ya, garis AB dan garis CG. Kenapa tidak ada bidang? Karena keduanya tidak terletak pada satu bidang. Garis AB pada bidang A, B, C, D, sedangkan garis CG terletak pada bidang C, D, H, G. Paham? Lanjut. Garis HD bersilangan dengan garis EG. HD dengan EG. EG. Kita aplikasikan. Nah, seolah-olah garis HD dengan garis EG berpotongan di sini. Padahal tidak. Kenapa? Karena keduanya tidak terletak pada satu bidang. Garis EG terletak pada bidang EFGH, sedangkan garis HD terletak pada bidang EDHG atau pada bidang ADHE. Paham anak sekalian? Lanjut yang ketiga.
Garis EC bersilangan dengan garis AH. EC, AH. Kita lihat. Di sini, sekali lagi, seolah-olah garis EC dengan garis EH berpotongan. Padahal tidak. Kenapa? Karena garis EC terletak pada bidang ACGE. Saya ulangi, garis EC terletak pada bidang ACGE. Sedangkan AH terletak pada bidang ADHE. Paham? Kesimpulannya adalah apa? Dua garis yang bersilangan tidak sebidang. Paham sekalian? Lanjut. Berikutnya. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan, sebutkan 3 pasang garis dan bidang di mana garis dan bidang berpotongan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H akan kita sebutkan 3 pasang garis dan bidang di mana keduanya berpotongan. Lihat. Garis AD memotong bidang ABFE di titik A. Garis AD. Garis AD memotong bidang ABFE. Kita lihat aplikasinya. Ya. Perhatikan, di sana ada garis AD memotong bidang ABFE di titik A. Seolah-olah garis AD ini terletak pada bidang ABFE, padahal tidak. Karena apa? Tidak sebidang. Kita lanjut. Yang B. Garis AC memotong bidang BCGF di titik C. Aplikasinya. Karena ada garis AC dan bidang BCGF. Garis AC memotong bidang BCGF di titik A. Paham? Lanjut. Garis EC memotong bidang AFH di titik P. Kita lihat aplikasinya. Ya, di sana ada garis EC dan bidang AFH. Di sini tampak sekali bahwa garis EC menembus bidang AFH di titik P. Paham? Lanjut soalnya. Empat. Sebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang tersebut sejajar. Kita lihat. Pada kubus A, B, C, D, F, G, H, kita akan menyebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang tersebut sejajar. Yang pertama adalah bidang A, B, C, D sejajar bidang E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat aplikasinya. Ya. Karena adalah sejajar. Karena sejajar berarti keduanya mempunyai jarak, yaitu jaraknya adalah BF atau sepanjang CG atau sepanjang ruas garis HD atau EA. Paham? Lanjut. Yang
Yang kedua, bidang ABFE sejajar bidang CDHG. ABFE dan bidang CDHG. Kita aplikasikan dengan gambar. Ya, ini kedua bidang sejajar, yaitu bidang depan dan bidang belakang. Karena sejajar mempunyai jaraknya adalah ini, sepanjang ruas garis BC atau sepanjang ruas garis AD dan sebagainya. Paham? Lanjut. Oke. Bidang BDG sejajar bidang AFH. BDG, bidang segitiga. Dan bidang AFH. Kita lihat aplikasinya. Ya. Keduanya sejajar. Karena sejajar, mestinya ada jarak. Jaraknya bagaimana? Besok kita bahas di jarak antara dua bidang. Tunggu. Yang sabar, oke? Yang penting Anda paham dulu kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang. Nanti untuk jarak, sudut, dan sebagainya, Anda akan lebih cepat memahaminya. Demikian. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, sebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang tersebut berpotongan. Awas, 2 bidang berpotongan membentuk apa? Garis. Ya, kita perhatikan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita akan menyebutkan 3 pasang bidang di mana keduanya berpotongan. Yang pertama adalah bidang A, B, C, D berpotongan dengan bidang B, C, G, F, membentuk garis BC. A, B, C, D dengan bidang B, C, G, F, membentuk garis BC. Kita aplikasikan. Nah, di sana ada bidang A, B, C, D, yang warna biru itu. Sedangkan yang warna oranye ini adalah bidang B, C, G, F. Keduanya berpotongan membentuk garis BC. Lanjut. Bidang AFH berpotongan dengan bidang EFGH, membentuk garis FH. Kita aplikasikan. Bidang EFGH, bidang atas, dengan bidang AFH, Kita lihat. Aplikasinya adalah, ya, tampak bidang AFH berwarna biru, sedangkan EFGH berwarna hijau, berpotongan membentuk garis HF. Paham? Yang berikutnya. Bidang ACGE berpotongan dengan bidang BDHF, membentuk garis PQ. ACGE, ACGE. Kita lihat di sana ada bidang diagonal ACGE dan bidang BDHF. BDHF juga bidang diagonal. Kita lihat aplikasinya. Ya. Bidang ACGE berwarna orange, sedangkan BDHF berwarna hijau.
membentuk garis PQ. Paham anak sekalian? Oke, lanjut. Setelah Anda mempelajari materi di atas, saya kasih tugas, kemudian nanti Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan di email saya. Paham? Tugasnya adalah pada prisma ABCDE PQRST 1. Sebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang berpotongan. 2. Sebutkan 3 pasang garis dari 2 garis yang bersilangan. 3. Sebutkan 3 pasang garis dan bidang di mana garis dan bidang berpotongan. 4. Sebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang tersebut sejajar. 5. Sebutkan 3 pasang bidang di mana kedua bidang tersebut berpotongan. Paham? Jangan lupa kirim ke Ritnostar. Dan prismanya adalah semacam ini, yaitu prisma ABCDE PQRST. Paham? Oke. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu Anda barokah. Dan bagi yang belum, saya mengharapkan segera subscribe. Demikian pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.